この内容はその日の出勤してる飼育係によって変わってくるんで、毎日変更。雪で麦踏みを自然として、で、wak, nengokin wak, nengokin wak. Ini kita sekarang ada di Asahiyama, kebun binatang Asahiyama. Ini ternyata dulu kebun binatang ini hampir bangkrut karena tidak ada yang tertarik orang datang ke sini, sudah tidak menarik. Padahal ini adalah kebun binatang terbesar di sisi utara Jepang. Jadi yang paling besar itu ada di Tokyo. Nah ini udah hampir bangkrut, tapi terus mereka harus cari akal bagaimana caranya supaya ini tetap ramai dengan pengunjung. Kalau tidak, ya ini harus ditutup. Ini punya pemerintah, jadi bukan punya swasta. Akhirnya mereka punya ide, yaitu feeding time. Jadi saat ngasih makan hewan itu sama dia dijadwal dan dikasih tahu ke pengunjung, karena ternyata punya daya tarik sendiri untuk orang lihat saat dikasih makan. Untuk lebih jelasnya kita tanya langsung sama salah satu. Apa? Bertanya apa? Bagaimana pengalaman saat dikasih umpan ini? Tempat itu sedang direnovasi untuk burung-burung yang tinggal di danau, di air, seperti swan, bebek dan lain-lain. Ya terus ada net, jadi kalau terbang nggak bisa keluar. Jadi gini cuy, ini sedang dibikin kandang untuk burung yang ada di danau. Bukan burung deng, unggas. Jadi kayak ada angsa, ada bangau. Ini dikasih jaring, maksudnya biar jangan terbang. Tuh, flying bird house. Kelihatan nggak flying bird house? Jadi memang ini dibikin supaya kalau burung-burung ini terbang, ngangkut di situ. Jadi kalau kita lihat kayak semacam panelnya itu memang dibikin rendah, persis selevel mata anak-anak. Terus displaynya dibikin benar-benar seperti gambar tangan anak-anak yang ada di sekolah-sekolah TK. Jadi memang ini kebun binatang yang dibuat seolah-olah bukan seperti kita datang ke zoologi yang dengan bahasa ilmiah yang rumit, tapi justru dia bikin sederhana. Misalnya ini lihat tuh, dia dibuat betul seperti kayak di TK, guntingan foto, tulisan spidol. Jadi bukan kayak yang rumit, tapi anak-anak tuh pasti suka dan lebih mudah mengerti. Kemudian kayak di jerapah itu ada tingginya, jadi anak-anak bisa tahu itu berapa meter tingginya. Jadi memang dibikin memang khusus buat anak-anak. Oh, nampaknya dia lagi manggil-manggil. Tuh, motul. Karena target pengunjungnya anak-anak, maka jenis hewan yang ditampilkan pun juga penting, apalagi hewan-hewan khas musim dingin. Hokkaido memang terkenal sebagai provinsi dengan musim dingin, tapi di musim summer pun atau musim panas juga menarik buat dikunjungin. Apalagi pas saya datang ini panas banget sekarang hari ini, makanya summer. Tapi padahal sebetulnya Hokkaido tuh dingin. Dan yang menarik adalah di kebun binatang ini mereka tuh punya hewan yang memang ada di musim dingin, seperti misalnya penguin. Nah cuman kan bagaimana coba penguin tapi hidup di panas.
Ternyata solusinya adalah dikasih AC. Binatang ini berhasil survive dari yang hampir bangkrut. Dia perharinya dikunjungi sekitar 4.000 pengunjung. Bayangin 4.000 pengunjung itu hari biasa. Terus kalau weekend itu bisa sampai 10.000. Padahal dulunya ini mau bangkrut. Dan ini selamat cuman gara-gara dia bikin ide yang menarik. Kita tanya langsung kepada lagi-lagi kepada beruangnya. Coba bilang kepada beruangnya lah ya. Kita langsung tanya kepada narasumber, ada beruang di sini. Gimana? Gua beruang kutub selatan, bukan beruang kutub. Thank you. Ini wajahnya serem tapi makannya es krim. Anjing laut adalah salah satu hewan favorit pengunjung kebun binatang Asahiyama. Hewan favorit pengunjung lainnya itu adalah beruang kutub. Ada banyak jenis beruang, tapi beruang kutub nampaknya menjadi favorit banyak pengunjung, apalagi anak-anak di kebun binatang Asahiyama. Sementara buat saya, yang paling menarik adalah saat melihat serigala. Bukan apa-apa, serigala ini kita bisa lihat langsung saat melonglong. Hewan-hewan yang sengaja mampu mendatangkan orang-orang untuk datang lagi ke kebun binatang sini, jadinya nggak jadi bangkrut. Sekarang saatnya kita pulang. Doa kasih